Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam pagi Bu. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat Bu. Ya, Baik, Bu. alhamdulillah. Ya, sehat, jaga kesehatan ya. Baik, kita berdoa dulu sebelum belajar. Untuk tua kelas, tolong dipimpin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Gunawan sudah memimpin doa. Nah, Ibu ingatkan kembali untuk kalian yang belum mengisi absensi di Google Form untuk mengisi terlebih dahulu ya. Nanti kalau Ibu lihat di sini di Gimit sudah lengkap, sudah hadir semua. Oke, nah tolong dipersiapkan ini modulnya dan LKPD dan perangkatnya ya. Dan juga posisi kalian sudah enak supaya 45 menit kita belajar itu kalian nyaman untuk belajarnya. Oke, nah Ibu mau share screen dulu ini mengenai motivasi. Kalian lihat sebentar. Sudah tampil belum nak? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, nah ada yang kenal Jack Ma? Kenal Bu. Ya, siapa itu Jack Ma? CEO Alibaba Group. Ya, dia adalah pendiri Alibaba Group. Ya, tolong disimak ya. I tell you, I'm lucky to know a lot of famous people. Bill Gates, Warren Buffett, Jack Welch, Larry Page, Mark Zuckerberg. I know all of them. I would like to share with you that those people, the difference between those people and other people, they are always optimistic for the future. They never complain. They always try to solve the problems of the others. The best asset you have is that you are young. Don't complain. Let the other people complain. Those people complain, those people who spill. And do not always say, well, I don't have. Think about how you can make things different. Use your own brain to think. When the other people are successful, when the other people are happy, you will be successful, you will be happy. Ya, dari video ini apa yang bisa kalian ambil hikmahnya? Siapa yang mau jawab? Saya Bu. Ya. Jadi dari video itu kita tahu bahwa kita harus pantang menyerah, tidak boleh mengeluh, serta seperti apapun masalahnya, kita harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, bagus ya, betul sekali Haura. Jadi jangan mengeluh dengan keadaan ya. Nah, ini Jack Ma berasal dari keluarga yang tidak mampu. Tapi karena dia mempunyai mimpi yang besar dan dia bekerja keras, akhirnya dia berhasil jadi pengusaha sukses di dunia gitu ya. Ini buat pelajaran untuk kita semua. Nah, baik, Ibu mau review materi minggu lalu. Minggu lalu itu kita belajar mengenai apa? Nah, siapa di antara kalian yang masih ingat? Mail-merge, Bu. Ya, mail-merge, betul sekali. Fungsinya untuk apa mail-merge? Untuk membuat surat atau undangan yang penerimanya lebih dari satu orang. Ya, betul sekali Michelle. Jadi masih ingat ya materi yang minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai pengolah angka. Yang kita gunakan itu adalah Microsoft Excel atau WPS. Nah, kenapa Ibu pakai tambahkan WPS? Jadi kalau kalian tidak mempunyai perangkat atau komputer atau laptop, kalian bisa menginstal WPS di handphone kalian masing-masing ya. Jadi tidak ada masalah nantinya kalau Ibu memberikan tugas
atau pada saat kita praktek kalian juga tetap bisa mempraktekannya gitu. Nah, dari sekarang bisa kalian download dan install WPS-nya. Oke. Nah, untuk pengolah angka yang hari ini akan kita bahas yaitu mengenai formula dan fungsi ya yang ada pada pengolah angka gitu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, pernahkah di antara kalian yang merekap uang jajan selama 1 bulan? Belum pernah, Bu. Ya, belum pernah. Jadi ini salah satu manfaatnya ya, untuk diri kalian sendiri, kalian bisa merekap uang jajan kalian selama 1 bulan itu ke dalam Excel. Jadi kalian tahu tabungan kalian itu ada berapa gitu. Terus jadi pemasukan kalian itu ada berapa, jadi terekap gitu ya. Atau pernah nggak kalian melihat guru kalian dalam mengolah nilai? Pernah, Bu. Pernah. Nah, itu salah satu manfaatnya juga dari Excel. Nilai kalian kan ada banyak ya. Kalau misalkan guru merekapnya itu menghitungnya secara manual, itu akan memakan banyak waktu. Gitu. Nah, dari sini paham ya manfaat dari Excel? Paham? Paham, Bu. Oke. Kalau gitu Ibu buka presentasi dulu. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, nah hari ini topiknya adalah mengenal formula dan fungsi pada perangkat lunak pengolah angka. Ibu perkenalkan dulu untuk kompetensi dasarnya. Untuk pengetahuannya adalah menerapkan logika dan operasi perhitungan angka. Indikatornya menjelaskan perbedaan dari fungsi dan formula pada aplikasi pengolah angka, yaitu Microsoft Excel atau WPS. Lalu yang kedua, mengemukakan langkah-langkah penulisannya dari fungsi dan formula. Lalu untuk kompetensi dasar keterampilan di 4.4 adalah mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Dengan indikatornya menentukan penulisan, dan yang kedua adalah membuat penulisan dari fungsi dan formula. Lanjut ke tujuan pembelajaran. Setelah kalian mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan perbedaan fungsi dan formula. Lalu yang kedua, mengemukakan langkah-langkah penulisannya. Dan yang ketiga, menentukan penulisan fungsi dan formula pada aplikasi pengolah angka dengan benar, sehingga kalian dapat menerapkan dalam dunia kerja atau nantinya bisa dalam kehidupan kalian sendiri ya, atau untuk pekerjaan di sekolah. Lalu yang keempat, membuat penulisan dari fungsi dan formula sesuai dengan petunjuk pekerjaan dengan benar. Gitu. Inilah yang diharapkan setelah materi hari ini. Kita masuk ke materi inti, gitu ya. Rumus atau formula. Itu adalah instruksi untuk melakukan suatu perhitungan atau matematika atau tindakan tertentu lainnya yang diawali dengan tanda sama dengan. Ingat ya, diawali dengan tanda sama dengan. Lalu yang kedua, itu fungsi atau function. Nah, dia itu adalah sebuah bagian dari formula. Sebuah bagian dari formula yang bertujuan untuk menyederhanakan formula hingga membuat proses kalkulasi dan olah data itu menjadi lebih singkat atau lebih mudah digunakan. Gitu ya. Ini adalah perbedaan rumus dan fungsi. Di sini ada contoh dari sel B3 sampai dengan B6. Ada 4 data ya. Nah, Ibu mau mencari jumlah dari keempat data tersebut. Gitu. Kalau menggunakan formula biasa, caranya yaitu dengan sama dengan B3 ditambah B4 ditambah B5 ditambah B6. Ini cuma ada 4 data. Kalau misalkan ada puluhan data, itu kan akan memakan banyak waktu ya, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi.
jadi kurang efektif. Nah, cara kedua yaitu menghitung penjumlahan dengan bantuan fungsi, namanya fungsi sum. Ini, ya, penulisannya sama dengan sum buka kurung B3 titik 2 B6 tutup kurung. Jadi mencari data dari sel B3 sampai dengan B6. Nah, ini contoh formula yang memiliki satu fungsi. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Ibu lanjut. Ini ada contoh kedua, yaitu formula yang menggunakan dua function. Ya. Nama fungsinya itu adalah if dan average. Nah, ini di data ini Ibu ingin mencari nilai yang mana nantinya itu akan tampil lulus atau tidak lulus. Nah, dari data tersebut rata-ratanya yang lebih dari 75 maka akan tercetak lulus. Selain itu tidak lulus, gitu ya. Nah, di sini ada penambahan kutip. Jadi, kalau di argumennya itu berupa teks, maka dipakaikan kutip. Tapi kalau berupa numerik, itu tidak perlu menggunakan kutip. Ibu lanjutkan. Fungsi statistik. Nah, ini yang biasa digunakan ya. Nah, ada namanya fungsi max. Ini ada untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data. Penulisannya sama dengan max, buka kurung, sel awal, titik 2, sel akhir, lalu tutup kurung. Gitu. Lalu fungsi yang kedua, yaitu min. Ini untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data. Penulisannya sama juga modelnya. Yang ketiga adalah average, untuk mencari rata-rata. Lalu yang keempat, ini fungsi sum. Dia ini tadi sudah Ibu jelaskan ya sebelumnya, untuk mencari jumlah nilai dari suatu data. Nah, yang terakhir ini adalah fungsi count. Nah, fungsinya untuk mencari jumlah data. Itu. Ibu lanjutkan ke cara penulisannya. Nah, untuk pengetikan bisa kalian ketik langsung di bagian sel atau di bagian formula bar. Ya, ini ya di atas. Ini ada namanya formula bar. Atau bisa kalian ketik di bagian insert function. Kalau di insert function kita hanya memilih sel atau range-nya saja, tidak perlu mengetikkan rumusnya. Gitu. Nah, icon insert function dan icon-icon yang ada di kumpulan function library ini ada di menu formula. Bu lanjutkan. Panduan penulisan. Tadi sudah Ibu singgung, yang pertama adalah diawali dengan tanda sama dengan. Jadi kalau tidak menggunakan sama dengan, pada saat kita mengetikkan perhitungan, itu tidak akan terhitung, dia akan berupa teks. Tuh. Lalu yang kedua, merujuk ke alamat sel atau range. Yang ketiga, menggunakan tanda kurung. Nah, penggunaan tanda kurung ini membantu dalam penulisan rumus atau bagian mana dulu yang akan dikalkulasi. Gitu, contohnya yang ini. Dan penggunaan tanda kurung yang lainnya adalah setelah nama fungsi. Ya, buka dan tutup kurung. Nah, panduan penulisan yang keempat, untuk pemisah komponen, itu menggunakan titik koma dan koma. Nah, ini harus kalian perhatikan ya. Ini tergantung pada laptop kalian masing-masing. Kalau settingan regional, di control panel kalian itu menggunakan bahasa Indonesia, jadi pada saat pengetikan rumus menggunakan titik koma. Tapi kalau settingan di laptop kamu menggunakan Inggris, maka menggunakan koma. Nah, ini sering salah penggunaan pemisah komponen. Jadi harus diperhatikan. Ingat ya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ini sintaks fungsinya, tampilannya seperti ini. Ya, isi dalam kurung itu namanya argumen atau komponen. Nah, di sini
ada namanya argumen tooltips. Jadi fungsinya adalah untuk mengurangi kesalahan dalam pengetikan rumus. Gitu. Misalkan ibu mengetik sum, ya kan, sama dengan S. Nah, pada saat ibu mengetikkan huruf S, semua fungsi yang depannya berawalan S itu akan tampil. Begitu juga dengan formatnya. Nih, seperti fungsi if ini. Jadi, di bawahnya dia akan tampil. Model pengisiannya itu bagaimana. Itu ya. Lanjut. Ini ke operator matematika dan operator pembanding. Kalau ini kalian sudah biasa ya ada di bagian matematika ya, kecuali di bagian perkalian, bukan silang tapi bintang. Gitu. Nah, operator pembanding ini jenisnya. Nah, kalau operator pembanding ini untuk menghasilkan nilai benar atau salah. Jadi ada suatu kondisi yang mana hasil akhirnya itu benar atau salah. Nah, lanjut ke penggunaan WPS. Sudah diinstalkan? Yang tidak memiliki laptop? Halo? Sudah, Bu. Ya, sudah. Nah, kalian bisa buka WPS-nya, lalu buka spreadsheet-nya, ya. Lalu pilih blank template atau template yang sudah ada pada WPS. Untuk pengerjaannya, penggunaannya itu sama seperti Excel, tinggal ketik aja di selnya atau di bagian formula barnya. Kalau sudah benar, tinggal kalian save ya di pojok kiri atas. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Paham, Bu. Coba nih Ibu praktekkan ya, agar kalian lebih paham. Misalkan Ibu punya data seperti ini. Nah, Ibu mau mencari nilai tertinggi. Pakai apa? Pakai Max. Max, Bu. Pakai Max. Max. Sebelumnya pakai apa dulu? Sama dengan. Ya, sama dengan Max. Nah, muncul nih semua yang depannya huruf M. Nah, kalau seperti ini, tinggal dipilih aja selnya. Nah, kayak gini ya. Lalu tutup kurung. Lalu di enter. Ini kan range-nya berurut ya. Kalau misalkan tidak berurut, Ibu tolong mic-nya dimatikan, Nak. Kalau tidak berurut, ini klik max, terus misalkan sel ini. Lalu di sini udah ada nih, Ibu pakainya titik koma ya di komputer Ibu. Nah, dikasih tahu. Lalu Ibu pilih titik koma, terus Ibu mau pilih sel yang ini dan yang ini. Nah, misalkan ini kita mau menjumlahkan gimana selnya itu tidak berurutan ya. Lalu di enter. Kalau terendah, pakai fungsi apa? Min. Min. Sama dengan min. Ya, betul sekali, min. Nah, sama seperti tadi, tinggal di drag selnya. Lalu rata-rata. Kalau rata-rata pakai Average. average. Betul. Dan di WPS tidak ada masalah ya? Tidak, Bu. Nah, kalian juga bisa buka LKPD-nya. Jadi nanti sudah ada bayangan pada saat mengerjakan. Nah, lalu ke total ya. Total pakai apa? Pakai summary. Sum. Ya, pakai sum. Ada yang salah nih, berarti pakai Excel. Pakai sama dengan pakai sum, sidra. Lalu untuk mencari jumlah data, Count. oke, count, betul. Ya, seperti ini. Nah, paham ya? Paham, Bu. Ya, paham. Oke. Kalau gitu sekarang kalian buka LKPD-nya.
ini kalian kerjakan ya. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Oke. Nah, kalian baca dulu petunjuk kegiatannya, terus ada informasi pendukungnya. Nah, di sini ada 3 soal pengetahuan dan 1 keterampilan. Bisa kalian kerjakan sendiri atau didiskusikan dengan teman kalian. Ya, silakan dikerjakan. Kameranya jangan dimatikan ya, Nak. Farah, Fania, Niko, Nica. Ya, dinyalakan kameranya, Nak. Nanti Ibu minta perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Mudah ya? Apa ada yang mengalami kesulitan? Belum, Bu. Oke. Kalau bingung bisa kalian tanyakan ke ibu atau ke teman kalian ya di forum diskusi di GCR. Nanti setelah kalian selesai, langsung saja kalian kumpulkan di GCR ya. Ya, ini sudah ada 6 orang yang menyerahkan. Ya, sudah selesai? Atau siapa yang mau menampilkan yang bagian pengetahuan dulu? Yang LKPD nomor 1, siapa yang mau menampilkan? Saya coba, Bu. Oke, Afifah, silahkan.
Sudah terlihat? Lagi berjalan. Sudah terlihat. Ya, dibaca Afifah. Perbedaan antara fungsi dengan formula. Kalau fungsi itu adalah rumus yang memiliki nama dan kegunaan tertentu. Nama dari suatu fungsi biasanya mencerminkan kegunaan dari fungsi yang dimaksud. Misalnya fungsi average itu untuk rata-rata, untuk mencari rata-rata. Fungsi sum itu untuk menjumlahkan nilai. Fungsi max itu untuk mencari nilai tertinggi. Dan fungsi min itu untuk mencari nilai terendah. Kemudian fungsi dari bagian formula yang digunakan untuk mengolah data itu menjadi lebih singkat. Jadi dengan adanya fungsi yang di dalam suatu formula itu menjadi lebih mudah dan lebih singkat. Sedangkan untuk formula itu adalah instruksi untuk melakukan suatu perhitungan atau lainnya yang diawali dengan tanda sama dengan, terdapat tanda kurung atau pemisah komponen seperti titik koma untuk Indonesia dan juga koma untuk selain Indonesia. Dalam suatu formula bisa terdapat satu fungsi atau lebih, atau bisa juga tidak terdapat fungsi sama sekali, seperti menggunakan referensi sel. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Ya, bagus sekali jawabannya Afifah. Ya. Untuk nomor 2, siapa yang mau menampilkan yang menjawab pertanyaan Ibu? Saya, Bu. Ya, silahkan Mona. Baik, Bu. Sudah ada belum ya, Bu? Lagi berjalan. Udah, Bu. Sudah, ya dibesarkan, Nak. Ya. Dah. Ayo dibaca. Nomor 2. Apabila kita menemukan sebuah kasus tanpa menggunakan fungsi dan hanya menggunakan formula saja, maka kasus tersebut sudah dapat terselesaikan. Bisakah kalian menemukan contoh dari kasus tersebut dan menuliskan formulanya? Contoh, menghitung pengeluaran dan rata-ratanya selama 3 bulan. Misal pada bulan Januari pengeluaran 150.000 di sel B2, Februari 120.000 di sel B3, dan Maret 200.000 di sel B4. Maka formula total pengeluarannya sama dengan B2 ditambah B3 ditambah B4. Formula rata-rata pengeluarannya sama dengan buka kurung B2 ditambah B3 ditambah B4 tutup kurung dibagi 3. Ya, bagus sekali. Ya, jawabannya Mona. Nah, untuk nomor 3, siapa yang mau menampilkan hasil jawaban? Bu, saya kalau nggak di share screen tapi saya langsung jawab, boleh nggak, Bu? Boleh, Gunawan. Ya, silakan, Nak. Untuk jawaban nomor 3, karena kalau kita salah menulis tanda baca, Excel nggak menerima data yang ada di sel itu menjadi rumus atau fungsi. Jadinya hasilnya nggak seperti yang kita pengen. Terus contohnya yang salah tanda baca, misalnya kita laptopnya region Indonesia. Nah, kita di rumus atau fungsinya pakai koma. Nah, itu jadi salah. Contohnya sama dengan sum buka kurung D1, D4 tutup kurung. Nah, sedangkan kalau regionnya laptop Indonesia jadinya salah. Seharusnya koma jadi titik koma. Gitu. Ya, betul Gunawan. Nah, bagus-bagus ya jawabannya. Ini langsung Ibu nilai. Ibu kasih beri nilai tambahan ya, karena keaktifan kalian. Nah, untuk yang bagian praktek, siapa yang mau menampilkan? Saya, Bu. Ya, silakan Anissa.
Ya, ya. Coba untuk rumusnya, Ibu mau melihat pakai rumus atau tidak ya. Untuk total di F3 itu menjumlahkan dari sel C2 sampai dengan E2. Ya, betul sekali. Coba kursornya dipindahkan ke bagian rata-rata. Ya, betul, pakai average. Lalu ke bagian nilai tertinggi, nah, dipindahkan kursornya. Ya, betul, dari sel C2 sampai dengan C6. Nilai terendahnya? Ya, nilai menggunakan fungsi min. Ya, betul. Ya, betul semua. Anissa, yang lainnya bisa seperti Anissa? Saya, Bu. Siapa Fania? Iya, silakan Fania. Ya. Oh ya. Terus lagi, ya. Ini komanya bisa diganti ya, Fania. Pakai titik 2 kalau misalkan berurutan. Ya. Ya, betul. C5, D5, E5. Ya, betul. Nilai yang tertinggi dipindahkan kursornya, Nak. Ini tertinggi, ya betul. Yang terendahnya? Ya, betul. Ya. Ya, Fania, betul semua jawabannya. Ya, terima kasih untuk Anissa dan Fania. Coba Ibu mau tahu yang siswa menggunakan WPS, bagaimana hasilnya? Saya coba, Bu. Ya, silakan Dior. Sudah kelihatan, Bu? Sudah? Ini ya, Bu. Nah, coba selnya. Ini total yang sum. Ya, cuma ketutup sama rek Ibu nih. Bisa dipindahkan nggak, Nak? Apa ya, Bu? Di, nah ya, tapi ketutup itunya. Nah ya, betul sekali. Oh, ya. Nah, ya, ya average-nya, Ini yang benar ya. ini nilai yang tertinggi. Tunggu dong. Nilai tertinggi sama yang nilai terendah. Sudah, Bu? Ya, ketutup, Nak. Kenapa, Bu? Ketutup ya? Nah, ya, tumin C5 sampai dengan C9. Ya, betul. Ya. Ya, Oke. berarti tidak masalah ya siswa yang menggunakan WPS. Iya, Bu. Berarti sama saja di Excel dan di WPS. Ya, terima kasih kepada kalian yang sudah mewakili dari presentasi siswa yang lainnya. Nah, yang sudah presentasi dan juga yang belum, itu tetap mengumpulkan di GCR biar lengkap ya, bahwa semuanya sudah mengumpulkan. Tuh. Untuk merefleksi materi hari ini, tadi kan sudah ya. Nah, Ibu mau ada tes, sekalian juga berupa game. Silakan kalian buka ini, kuisisnya. Ya, dibuka kuisis. Ibu share dulu untuk kodenya. Nah, sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kita bermain dulu ya. Nah, bermain sambil belajar. Silakan masukkan kode gamenya. Nah, Zahra sudah tampil. Lanjut yang lain.
Sudah ada 5 orang. Ya. Sudah ada 10. Oke. Ibu mulai ya. Ya, 11. Iya, Bu. Oke, mulai. Ayo Gunawan, Fania, Farah, semangat. Wah, Nica mandek nih. Ayo Gunawan, segera diselesaikan.
Sudah ya? Ya, Ibu akhiri ya. Ya, selamat kepada 3 besar, Raisa, Mona, dan Zahra. Oke. Nah, ya. Alhamdulillah kalian bisa mengerjakan untuk dan masih mengingat ya, paham mengenai materi hari ini. Tuh. Nah, setelah kalian mempelajari, siapa yang bisa menyimpulkan untuk materi hari ini? Saya mau coba. Ya, coba Samuel. Nanti setelah itu Zahra. Kesimpulannya, di sini kita belajar tentang formula dan fungsi, di mana formula itu merupakan operasi matematika dalam Excel, diawali dengan sama dengan. Lalu fungsi itu merupakan semacam formula tapi dipermudah, Bu, pakai kata-kata misalnya sum atau average gitu. Oke, ya, betul. Coba yang lain, Zahra. Dari kesimpulan yang saya dapat, kalau fungsi itu bisa di penulisannya bisa ada 2 cara, Bu. Manual, ditulis langsung di selnya, atau otomatis melalui insert function atau function library. Oke, ya. Terus lagi, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Yang lain. Coba, misal, manfaatnya dalam bidang pendidikan. Nah, pengolah angka bisa untuk apa? Bisa mempermudah guru untuk mengolah nilai-nilai murid. Ya, kalau di bidang perusahaan, mempermudah mengolah ya, di bidang perusahaan itu bisa untuk mengelola keuangan ya, membuat rekapan. Kenapa bisa? Hasil penjualan juga bisa. Ya, untuk mengelola hasil penjualan, rugi labanya ya. Ya, nah untuk siswa ya di bidang pendidikan untuk pengolahan data siswa seperti di tata usaha itu sangat dibutuhkan ya. Nah, terus lagi untuk sintak dari formula apa aja? Coba Farah. Ya, Bu. Ya, sintaks dari formula apa saja? Sama dengan, lalu nama fungsi dan argumennya. Ya, gitu ya. Nah, Farah lagi tidak fokus nih. Oke, kalau gitu untuk materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi tetap pengolah angka dengan intinya adalah mengenai fungsi dari if dan lookup gitu. Jadi kalian persiapkan modul dan LKPD-nya. Sebelumnya kalian buka dulu GCR-nya biar kalian tahu materi yang akan Ibu sampaikan apa. Itu kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada salah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam pagi Bu. Salam pagi, Bu.